Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun saudara berada saat ini. Kiranya kasih setia dan kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan saudara dan keluarga. Sebentar lagi kita akan memulai saat teduh untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi terlebih dulu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang pengasih, penyayang, dan panjang sabar, hari ini kembali kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu dengan berselubungkan kebenaran yang kami terima dari Tuhan Yesus. Kami datang untuk menerima berkat firman-Mu yang akan mengubahkan dan memberkati kami. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, saat berada di tengah penderitaan dan tekanan dalam pelariannya dari Raja Saul, Daud menuliskan banyak ungkapan hatinya yang dirangkum dalam kitab Mazmur. Salah satunya adalah Mazmur 69. Mari kita baca apa yang dituliskan Daud dalam Mazmur 69 ayat 31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Dalam penderitaannya, Daud memuji dan mengagungkan Tuhan dengan nyanyian syukur. Mengapa demikian? Alasan yang pertama adalah nyanyian syukur membuat kita berfokus kepada Tuhan, bukan masalah. Pada saat kita menyanyikan nyanyian syukur, kita pasti terlebih dulu mengingat-ingat apa saja hal-hal yang membuat kita bersyukur pada Tuhan. Kita mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan di waktu kita pernah mengalami masalah sebelumnya. Kita mengingat kebaikan Tuhan di tengah semua persoalan yang dihadapi. Nyanyian syukur membuat seluruh perhatian kita terfokus pada Tuhan, bukan pada masalah yang sedang kita hadapi. Alasan yang kedua adalah nyanyian syukur mendatangkan mujizat. Paulus dan Silas memuji Allah saat mereka terbelenggu di dalam penjara, dan sebagai hasilnya terjadi gempa bumi. Belenggu mereka terlepas dan pintu-pintu penjara terbuka. Kita tidak mengetahui bagaimana cara kerja nyanyian syukur di dunia rohani, sehingga bisa mendatangkan mujizat. Tetapi melalui kisah Paulus dan Silas, kita bisa mempercayai bahwa ada kuasa dalam nyanyian syukur yang melepaskan mujizat Tuhan di dunia fisik. Alasan yang ketiga adalah nyanyian syukur mengangkat jiwa yang letih lesu. Saat kita sedang mengalami masalah yang berat, biasanya jiwa kita menjadi letih lesu. Menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah akan mengangkat jiwa kita dan membuat kita bisa menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Ketiga alasan itu adalah manfaat yang kita terima di saat kita memuji Tuhan dan menyanyikan nyanyian syukur, meskipun kita sedang mengalami masalah. Tetapi di luar alasan-alasan itu, Tuhan layak menerima ucapan syukur dan terima kasih kita karena banyaknya hal yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Tuhan layak untuk dipuji dan disembah karena Dia adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 22 ayat 4, "Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel." Banyak hal-hal yang tidak kita mengerti saat kita sedang berada dalam penderitaan. Kita tidak mengerti mengapa dan tidak mengerti kapan penderitaan itu akan berakhir. Meskipun begitu, Tuhan tetap layak menerima segala pujian dan sembah dari ciptaannya, karena kebaikannya dan karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita. Apa yang kita alami di dalam hidup ini terlalu ringan dibandingkan apa yang seharusnya kita terima. Semua manusia adalah para pendosa
dan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Namun dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan terlebih dulu mencari kita untuk menyelamatkan kita. Apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, hanyalah bersifat sementara. Rumah kita bukanlah di dunia ini, tetapi rumah kita adalah dalam kerajaan sorga bersama Bapa kita yang kekal. Jadi, kita tidak perlu takut saat mengalami penderitaan di dunia ini. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan mengenai nyanyian syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama melakukannya. Nah sahabatku, sekarang kita sudah selesai bersaat teduh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran yang kami terima dari-Mu, buat setiap firman-Mu yang memberkati hidup kami. Kami mau belajar untuk selalu menyanyikan nyanyian syukur kepadamu dalam situasi apapun, karena Engkau layak untuk menerima segala puji dan sembah kami. Engkau Allah Maha Kudus dan Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk waktu saat teduh yang sudah kami lalui bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.